Selamat datang di Monaco, negara yang memiliki warna bendera mirip dengan Indonesia. Mewah, kaya raya, tempat para jutawan dunia, adalah gambaran dari negara ini. Berdasarkan data, 30% dari seluruh populasi Monaco merupakan miliarder. Dengan kata lain, 1 dari 3 orang di Monaco merupakan orang yang mempunyai kekayaan sangat tinggi. Alasan itulah yang menyebabkan Monaco mendapat julukan sebagai The Billionaires' Playground. Negara ini juga dikenal sebagai negara dengan jutawan terbanyak di Eropa. Selain itu, negara ini juga menjadi tujuan bisnis maupun wisata bagi orang kaya dari seluruh dunia. Inilah mengapa tak heran jika standar kehidupan di Monaco sangat tinggi. Dan berikut ini adalah beberapa fakta lain dari negara Monaco. Sebelum lanjut menonton, silahkan subscribe dan klik tanda lonceng untuk berlangganan secara gratis video-video terbaru dari kami. Mari kita bangun channel sederhana ini bersama-sama. Silahkan share video ini untuk teman-teman Anda yang lain. Monaco merupakan negara kecil yang berada di pantai Mediterania Perancis. Monaco hanya mempunyai luas wilayah sekitar 2,02 km persegi. Hal ini membuat Monaco menjadi negara terkecil nomor 2 di dunia setelah Vatikan. Negara ini memiliki populasi sebesar 37.550 jiwa, menjadikannya negara paling padat penduduk di dunia berdasarkan luas wilayah dan jumlah populasi penduduknya. Agama resmi di negara Monaco adalah Katolik. Dengan kebebasan beragama lain yang dijamin oleh konstitusi, ada 5 gereja paroki Katolik Roma di Monaco dan 1 katedral, yang merupakan tempat kedudukan Uskup Agung di Monaco, keuskupan yang telah ada sejak pertengahan abad ke-19. Santo pelindung Monaco adalah Santo Devota. Monaco adalah negara yang tidak mengambil pajak dari penduduk maupun perusahaannya. Hal ini yang membuat Monaco disebut sebagai surga pajak. Peraturan ini sudah diterapkan sejak 100 tahun yang lalu. Karena tidak ada penarikan pajak, kekayaan penduduknya akan tetap. Hal ini dapat menjadi peluang besar dalam pembangunan bisnis. Meski demikian, masih ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk mendapat pembebasan pajak. Salah satunya adalah seseorang harus sudah tinggal di Monaco lebih dari 6 bulan. Namun, untuk properti sewaan, akan dikenakan pajak sebesar 1% dari biaya sewa tahunan ditambah biaya lain yang berlaku. Monaco termasuk negara yang mempunyai banyak kasino. Meski menjadi pemasukan negara, negara melarang warga lokal untuk memainkannya. Alasannya sederhana, yaitu karena kerajaan Monaco menyadari berbagai efek buruk dari judi komersial. Oleh karena itu, negara Monaco hanya mengizinkan permainan kasino untuk turis yang sedang mengunjungi negara tersebut. Monaco adalah negeri mungil yang punya banyak keunikan. Bukan hanya benderanya yang sama dengan Indonesia, tapi masih banyak hal lainnya. Monaco di Eropa adalah negara kecil yang ukurannya tidak lebih luas dari Jakarta Selatan. Tapi begitu banyak mobil mewah di negara ini, kebanyakan orang mengira Monaco adalah bagian dari Prancis yang jadi tempat ajang balap mobil F1 di Monte Carlo. Monaco adalah negara yang ada di dalam Prancis bagian selatan, batas utara, barat dan timurnya adalah Prancis dengan kota Nice yang paling dekat jaraknya sekitar 13 km, lalu di bagian selatan, berbatasan langsung dengan Laut Mediterania. Uniknya, Monaco, Polandia dan Indonesia memiliki warna bendera yang sama yakni berwarna merah dan putih. Untuk Polandia, warnanya putih dulu baru merah, sedangkan Monaco dan Indonesia, warnanya sama-sama merah putih, hanya skalanya saja yang membedakan bendera merah putih Indonesia dan Monaco. Bendera Indonesia skalanya 2:3, kalau Monaco skalanya 4:5. Menelusuri sejarahnya,
Warna bendera merah putih Indonesia disebut-sebut sudah dipakai dari era Kerajaan Majapahit sejak sekitar abad ke-13, namun, baru benar-benar diresmikan sebagai warna bendera negara pada tahun 1945. Monaco, ternyata sudah memakai warna bendera merah putih sejak dinasti Grimaldi di tahun 1297, tapi awalnya, warnanya merah putih yang berbentuk limas dan terus-menerus berubah. Secara resmi, digunakan tahun 1861 ketika Monaco mendeklarasikan diri dari Prancis dalam perjanjian Franco-Monegasque di tahun 1861 dan saat itu warnanya sudah seperti benderanya yang sekarang ini. Monaco juga dikenal sebagai negara yang makmur. Hal itu dikarenakan Monaco memiliki tarif pajak penghasilan dan pajak perusahaan yang sangat rendah. Maka tak heran, banyak orang-orang kaya di dunia punya rumah di sana dan membangun villa-villa yang megah. Jangan kaget, kalau melihat banyak mobil-mobil mewah berlalu lalang dan parkir di pinggir jalan di Monaco. Sebut saja seperti Porsche, Bentley, Ferrari dan Rolls-Royce. Karena pajak yang rendah, para miliarder pun sangat senang menghabiskan uang di Monaco. Itulah yang jadi salah satu pemasukan ekonomi penduduk di sana. Monaco merupakan salah satu negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di dunia yaitu dengan rata-rata $30.000. Kapal yah dan kapal pesiar yang datang ke Monaco akan dimanjakan dengan pemandangan indah berupa birunya Laut Mediterania, fasilitas pelabuhan, restoran sampai hotel di Monaco dengan fasilitas bintang 5. Tapi yang menarik, Monaco justru tidak punya bandara internasional. Itu disebabkan karena ukuran negaranya yang mini, yang mana pembangunan bandara cukup memakan banyak lahan. Maka turis yang mau ke Monaco, selain naik kapal yah dan kapal pesiar, bisa naik mobil dari kota Nice di Perancis yang tak sampai 1 jam. Negara Monaco merupakan salah satu negara yang pernah menolak kemerdekaan Indonesia. Hal ini disebabkan karena kesamaan dari warna bendera kedua negara ini. Monaco mengira Indonesia meniru warna bendera mereka, dan Monaco mengklaim bahwa negara mereka yang terlebih dahulu menggunakan warna merah putih sebagai warna bendera negara. Sehingga Monaco ingin Indonesia merubah warna benderanya terlebih dahulu sebelum mengumandangkan kemerdekaan. Indonesia sendiri mengambil warna merah dan putih berdasarkan warna panji salah satu kerajaan besar di Nusantara, yaitu panji Kerajaan Majapahit. Jadi pemerintah Indonesia punya alasan mengapa Nusantara itu cikal bakalnya sudah lama memakai warna bendera dengan merah dan putih. Salah satu catatannya ada di naskah Kertagama yang berisi kereta zaman dulu dihiasi ornamen merah dan putih. Kereta tersebut digunakan Hayam Wuruk dan pengikutnya untuk mengitari wilayah Majapahit saat itu. Menurut Theodore Gautier Thomas Pigeaud, seorang peneliti Belanda berdarah Perancis sebagai pakar budaya dan bahasa Jawa menganggap warna merah dan putih menjadi warna sakral bagi orang Jawa. Dengan bukti tersebut, akhirnya Monaco tidak menuntut Indonesia perkara persamaan bendera. Perbedaannya terlihat dari rasionya saja dan juga kecerahan warna merahnya. Itulah beberapa fakta dari negara Monaco, negara mungil dan paling makmur di dunia. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton.